Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat melangkahkan kaki menghadiri salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam sama-sama kita hadiahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah insyaallah. Siogianya memang kemarin hanya cukup untuk sosialisasi sekaligus menyampaikan reminder dan himbauan terkait dengan zakat, seputar zakat, terutama zakat mal, zakat fitrah maupun fidyah ya. Tapi kemarin inisiatif, cuma karena sudah kebiasaan kita hari Jumat membaca surah Al-Kahfi, jadi kemarin kita baca surah Al-Kahfi. Pada semua kemarin tuh niatnya mau disampaikan. Nah, dialog dengan Pak Ketua DKM dan salah satu pengurus MC terbaik ya, MC terbaik Masjid Baitul Izzah itu ada di belakang. Jadi besok aja kajiannya lebih panjang gitu ya, lebih waktunya lebih cukup gitu. Alhamdulillah, cuma karena dibilang kajian saya harus baca-baca lagi ya, baca-baca lagi karena waktunya panjang ya. Mudah-mudahan nanti ada dialog. Nah, dialognya bisa interaktif ya. Ada beberapa referensi yang biasa ketika membicarakan ekonomi syariah bagi teman-teman yang bapak-bapak yang pernah di Fakultas Ekonomi. Salah satu mungkin Ustadz Budi ya, di ekonomi, salah satu buku wajibnya ini Pak, buku wajibnya ekonomi Islam. Nah ini baik S1 maupun S2 ini harus dibaca oleh para akademisi, para mahasiswa. Kalau belum baca ini sepertinya belum sah ya, karena ini memang sudah kumpulan dari ekonomis baik akademisi maupun praktisi, terutama dari Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariahnya juga masuk. Yang lainnya ada beberapa. Kalau kita bicara zakat ya, di Indonesia ini agak berbeda sedikit adopsi dengan negara-negara lain, terutama nanti pengambilan kiasnya ya, pengambilan kiasnya, sehingga nanti kita bicarakan banyak mengutip fatwa-fatwa dari Al-Imam Yusuf Qaradawi ya, dalam kitabnya yang fenomenal Fiqhuz Zakah. Ada juga yang mengambil An-Zarka. Nah, ini untuk bahasa Indonesianya bagus dibaca ya. Referensi banyak ke Yusuf Qaradawi dan ulama-ulama fikih kontemporer, zakat profesi dan perusahaan. Jadi ini dialognya atau diskusinya
kenapa sih zakat profesi? Ada nggak sih zakat profesi gitu ya? Terus ada nggak sih zakat perusahaan? Ya, kok perusahaan dimintain zakat gitu ya? Nah, ini bagus untuk dibaca zakat profesi dan perusahaan Muhammad Taufik Ridho. Selebihnya untuk yang basic-basic ini udah fenomenal dari awal. Muhammad Syafi Antonio, Bank Syariah. Ya, ini silabus wajib, buku wajib juga di Fakultas Ekonomi Syariah. Ya. Yang lainnya banyak ya kitab-kitab fikih muamalah ya. Al-Fiqh ala Madhihul Arba'ah ataupun fikih muamalah yang lain. Tambahannya mungkin referensi-referensi yang sifatnya praktisi baik di perbankan syariah di lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia maupun juga di internasional ya. Dulu banyak kalau saya belajar ekonomi syariah selalu membandingkan dengan Malaysia. Jadi ada buku Islamic Banking and Practice dan teman-teman kita dari Bank Muamalat awal-awalnya memang studi bandingnya ke Bank Islam Malaysia Berhad ya. Jadi tapi yang luar biasanya ketika Bank Muamalat muncul mereka nggak puas ya. Malaysia itu nggak puas cuma buat Bank Islam Malaysia Berhad. Akhirnya mereka dirikan juga Bank Muamalat Berhad ya. Ada Pak Bank Muamalat di Malaysia ya. Mereka buat juga gitu. Alhamdulillah. Nah, itulah kira-kira referensi jika kita nanti ingin mendalami ataupun berdialog ya diskusinya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi saya dan kita semuanya. Semakin kita baca, mudah-mudahan semakin banyak juga ya ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan yang kita peroleh terkait dengan ekonomi syariah. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya memulainya pada hari ini. Kita kalau di sesi pertama dulu pernah saya sampaikan, kita udah bicara apa itu ekonomi syariah ya. Ada videonya juga kalau nggak salah ya. Ada videonya juga. Terus apa sih yang membedakan filosofi atau postulat ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Nah, ini salah satunya Bapak Ibu sekalian, salah satunya yang membedakan secara filosofis ya. Ini teori ekonomi ya, teori ekonomi. Kalau konvensional itu ya barat ya, bilangnya semua ada teori of scarcity ya. Teori of scarcity bahwa resource itu langka. Sementara dalam ekonomi syariah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sebenarnya tidak scarce awalnya. Enggak ada kelangkaan ya, enggak ada kelangkaan resources. Semuanya sebenarnya cukup. Nikmat Allah itu cukup sebenarnya. Bahasa sumber daya di ekonomi konvensional, resources di syariah itu kita terjemahkan dengan nikmat. Iya kan? Makanya kalau Allah mengatakan men-challenge ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung resources itu ya nggak mampu kita menghitungnya. Ya kan? Artinya Allah mau mengatakan bahwa resource itu cukup gitu ya. Cuma manusianya human behaviornya yang membuat terjadi kelangkaan. Contoh misalnya pertalite, minyak goreng ya, minyak goreng heboh viral ya kan, apalagi mau menjelang Ramadan kemarin. Kita mau buat tarhib Ramadan aja minyak gorengnya ada yang 25.000 1 liter ya kan, ada yang sampai 30.000 ya, luar biasa kan. Nah, ini kan scarce. Ini kan terjadi kelangkaan. Pertanyaannya, apakah Allah yang memberikan sumber yang tidak cukup? Kelapa sawit kita ataupun sumber-sumber lain, apakah itu nggak cukup? Nah, sebenarnya sesungguhnya cukup gitu. Cuma manusianya, human behaviornya, tingkah laku manusianya saja, terutama yang nanti nggak punya iman, ya kan? Nggak punya iman. Sehingga kebutuhan pokok sembako atau yang lebih kita utamakan ini, bahasa ininya itu lebih rakus, lebih greedy ya, tamak, menimbun, menyimpan supaya terjadi kelangkaan.
Nah, ini kan sebenarnya manusianya, bukan Allahnya yang tidak mencukupi resourcesnya, sumber dayanya. Nah, di samping itu salah satu yang sangat prinsipil ya, yang membedakan kita dengan ekonomi konvensional. Nah, kalau seluruh akad-akad syariah nanti itu ada objek, ada underlying transaction-nya. Nah, kadang-kadang gini, ngapain sih kita ada istilahnya ya harus mengeluarkan zakat nanti begitu ya. Kenapa sih harus mengeluarkan zakat? Kenapa sih ada banyak instrumen keuangan syariah yang bahasanya kemarin saya sampaikan ke Pak Dadam, nanti akan ditanyakan itu spending ya, pengeluaran. Jadi konsep spending di syariah kita ini di ekonomi Islam luar biasa. Dari mulai zakat yang wajib, zakat mal dan zakat fitrah itu wajib perintah, ya kan? Kemudian apalagi yang sangat dianjurkan, bahkan levelnya sampai hampir muakkad, hampir wajib ya. Misalnya wakaf, ya kan? Nah, ada yang infak sedekah yang dianjurkan juga. Nah, ini yang banyak lagi nanti yang ada fidyah, ada nazar, ada kafarah, ya kan? Luar biasa. Kenapa begitu banyak sih? Kenapa sih konsep spending di Islam itu lebih banyak dari di konvensional? Ya kan? Apalagi konvensional kapitalis terutama. Ya, kapitalis ketika sudah memperoleh pendapatan, income, ya itu punya saya. Iya kan? Itu punya saya. Nggak ada urusan punya orang lain. Begitu kan? Nah, sangat berbeda di kita. Kalau di ekonomi syariah, ketika kita punya income, pendapatan, ya kan, itu ada hak orang lain, ya kan, wa fi amwalihim hakum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta kalian, nah harta-harta kalian nanti kok kita berangkat ke konsep harta ya. Pada harta-harta kalian itu ada hak-hak orang lain, baik yang peminta-minta, ya arti adanya memang ya niat dan sengaja memang meminta-minta, ya kan, ada yang begitu, ada juga yang tidak meminta-minta, itu ada haknya pada harta kita gitu. Nanti kajiannya ya ada yang porsinya zakat ketika dia cukup haul dan nisab, ada yang konsepnya infak dan sedekah, ya kan? Nah, kenapa ini ada? Ini membedakan sekali dengan ekonomi konvensional, terutama kapitalis. Apalagi yang sosialis, tidak mengakui kepemilikan harta individu pribadi, semuanya dimiliki oleh negara. Nah, ini yang sangat tidak seimbang. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu jamaah sekalian, wajarlah kalau misalnya teman-teman kita menghimbau, mengajak campaign, misalnya membeli produk teman-teman kita, saudara kita yang muslim, wajar. Nah, kenapa kita harus berpihak itu? Terutama nanti yang ya misalnya yang punya iman yang kuat, yang rajin sholat, yang sadar akan kewajiban, karena dia akan bayar zakat. Ketika dia dapat untung lah katakan dari kita, iya kan, dapat kelebihan margin apapun bahasanya, iya kan, nah dia akan mengeluarkan itu karena ada kewajiban zakatnya, ada anjuran untuk berwakaf, ada anjuran untuk berinfak, bersedekah. Nanti kita datang, kita diskusi misalnya dari mulai zakat, infak, sedekah, wakaf maupun yang lainnya, ya kan. Nah, ini tidak dimiliki oleh ini kenapa semuanya gitu ya? Kenapa semuanya ada yang diwajibkan, ada yang dianjurkan sangat kuat. Ini tidak ada di ekonomi konvensional, karena apalagi yang kapitalis tadi, ya karena semuanya merasa itu punya pribadi, egosentris, ya kan, nggak ada hak orang lain. Nah, kalaupun ada, misalnya Bapak Ibu sekalian, ada perusahaan yang sekarang sudah mulai mix namanya ya, sudah mix strategi. Mereka sudah jenuh sebenarnya, ya, kapitalisnya sudah jenuh.
udah diambang kehancuran sebenarnya. Tapi sekarang mereka bagus lagi, artinya mereka sudah sadar ada dimensi sosial yang mereka lupakan. Maka muncullah apa yang sekarang ini disebut dengan CSR. Ya kan, Bapak Ibu sekalian, perusahaan-perusahaan tuh ada CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial. Nah, kalau ini tidak ada, akan sangat ketara, akan sangat kelihatan bahwa mereka sangat kapitalis, mereka sangat egois gitu. Cuma sekarang sudah dibundling ya, sudah dibanding, di mix. Marketingnya pun begitu sekarang ya. Marketingnya, pemasaran juga begitu. Beli properti ini ya kan sudah berdonasi sekian. Itu sudah sekarang menjadi strategi pemasaran ya, baik yang konvensional. Nah, kita harus mengutamakan tadi, kalau ada campaign rumah syariah lah, atau produk-produk yang dijual oleh saudara kita, kenapa kita harus berpihak? Ya ini tadi, karena ada harta tadi, pendapatan, margin yang mereka kelebihan, untung ya kan. Seperti Haji Warno misalnya, kita pilih sebagai kontraktor kita gitu, contoh ya. Nah, kenapa? Karena Haji Warno tiap tahun akan keluarin zakat hartanya, iya kan? Nah, dari situ, sehingga nanti harta itu, ya, uang itu tetap beredar, ya kan? Uang itu bisa membantu, memberdayakan, ya kan? Uang itu bisa memberdayakan, ya, saudara-saudara kita yang belum beruntung, yang kurang mampu. Kira-kira ini postulatnya kita pahami dulu, sehingga kita kalau membedakan apa sih bedanya ekonomi konvensional, kita jelas. Apalagi yang sosialis ya, kan sudah runtuh, ya kan, nggak kuat fondasinya, karena nggak adil, nggak seimbang, ya kan. Siapa sih yang mau udah capek-capek misalnya kerja seharian, pagi sampai malam misalnya, ya tiba-tiba negara bilang kalau saya ambil negara perlu habis semuanya, nggak mengakui kepemilikan pribadi. Mau Pak? Bu, mau Bu? Nah ini kan, ya kalau mau begini, ya Soviet dulu ya. Tapi sekarang kan sudah hancur ya, sudah berpecah-pecah. Nah inilah kalau di konsep syariah selalu yang disampaikan dalam itu apa namanya, Islam wasatiyah, ya kan? Islam wasatiyah. Kita di tengah-tengah ya, yang benar-benar adil. Baik, Bapak Ibu yang rahimakumullah, ini pengantar udah berapa menit ya? Itu baru pengantar tuh ya. Mudah-mudahan yang lainnya nanti bisa memahami ya. Nah, saya mulai dari poin pertama. Kita ada 2 sesi Pak. Mungkin nanti kalau lebih suruk ya, kita sepakat dulu ya. Kalau lebih suruk nanti kita boleh lebih ya Pak. Pak, boleh lebih ya kalau suruk ya. Nanti kalau ada mau diskusi juga boleh ya. Mudah-mudahan bisa apa namanya menambah ya, dan mungkin juga menambah pengetahuan saya juga. Nanti mungkin pertanyaannya yang apa namanya yang belum pernah ya kan, atau kita diskusi saja ya. Mudah-mudahan ada apa namanya membuka wawasan dan memaksa kita harus membaca buku lagi ya. Baik, satu, kita ini bicara secara umum pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi. Tadi sudah kita sampaikan ya. Kenapa sih kita kapan sih datangnya harta itu ya? Dari mana kita peroleh harta itu? Oke. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kemarin tuh Pak Oke Setiawan ya, konsep bahagia, ya kan, konsep bahagia, berislam bahagia gitu kan. Nah tentunya kalau saya mengkaitkannya tidak semudah itu juga gitu ya, tidak semudah itu juga. Walaupun secara ini ke ibadah ya kita perlu pelatihan terus ya untuk menjadi khusyuk ya itu di ibadah ya. Tapi yang lebih berat itu kan kalau kita betul-betul perhatikan Bapak sekalian, yang lebih berat itu di muamalah kita ya, di hablum minanas kita yang lebih berat gitu. Ya walaupun di ibadah menentukan gitu kan, tapi di hablum minanas kita juga lebih berat Pak. Karena harus hati-hati nih. Salah satu sampai sekarang kadang-kadang kalau saya pribadi, kalau misalnya kita tahajud itu Bapak Ibu sekalian ya, misalnya sholat malam tuh ya, yang selalu saya nangiskan tuh bukan apa-apa.
wali ashabil hukuki alayya, ya kan? Yang kita nggak sempat gitu minta maaf, dulu kita ambil haknya gitu kan. Nah itu mengganjal kita, nggak boleh anggap enteng ini gitu, nggak boleh anggap enteng gitu. Ketika kita sudah mau nanti dihisab, ya tiba-tiba ada yang lain, banyak yang lain yang si Polan tuh punya ngambil hak saya, si Polan tuh dulu ngambil uang saya, si Polan. Nah itu kan kita jadi muflis, bisa jadi bangkrut kan. Nah itu bahaya, artinya kita nggak boleh anggap enteng. Sepanjang istilahnya bisa kita cari orangnya, ya kan, supaya urusan ini juga beres ya, kita harus lakukan. Kecuali kita misalnya kita dengar ya orangnya udah meninggal, ya kan, kita nggak tahu di mana lagi. Nah itu yang kita, kalau saya pribadi, ya itu yang saya kadang-kadang nangiskan ya. Apakah dia memaafkan saya, ya kan? Apakah dia memaafkan saya? Walaupun saya udah berdoa misalnya, wali ashabil hukuki alayya, udah berdoa ya sudah, akhirnya kita pasrah dan tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan. Kalau dia sudah di dalam kubur, mudah-mudahan Allah sampaikan ya bahwa si Anu telah istilahnya mendoakan dia juga, mendoakan yang punya hak dengan kita. Itu nggak sepele Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di konsep bahagia tentunya Islam ya, bagaimana kita bahagia? Tentunya kemarin itu semua kita sudah disampaikan oleh para ulama maupun para mubalik. Kan Islam itu tiga, ya kan, tiga pondasi: akidah, syariah, dan akhlak wa tasawuf. Ini harus kita pahami dulu. Akidah, syariah, akhlak, dan tasawuf. Tiga-tiganya harus beres. Kalau kita mau istilahnya bahasa syariahnya mau falah, mau menuju memperoleh falah fid dunya, falah fil akhirah. Itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ekonomi syariah juga sama. Iya kan? Kita bicara ekonomi syariah, yang paling besarnya apa? Ya muamalah. Ya hablum minanas. Jadi nggak ada yang seakan-akan membuat bahwa ya ketika bicara ekonomi, kita bicara waris, ya apalagi waris ya sekarang, itu seakan-akan terpisah gitu, ya kan? Itu nggak terintegrasi dengan Islam. Nggak begitu. Itu makanya di awal tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Kalau mau masuk Islam semuanya, ya kan, harus semuanya masuk ke dalam Islam, totalitas, komprehensif. Hablum secara umumnya hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah, tapi hubungan horizontal hablum minannasnya juga harus sukses. Ya, supaya kita benar-benar bisa menuju falah, bahagia. Jadi konsep bahagia bahasa syariahnya falah ya. Falah fid dunya, falah fil akhirah. Nah, kalau akidah kita beres, ya kan? Tauhid kita nggak menyimpang, nggak ada yang musyrik sampai akhir hayat kita, insya Allah ya dalam hal itu kita beres. Mudah-mudahan kita bahagia dari sisi aspek ibadah ketauhidan, ya kan. Kalau kita masih mempercaya ada kekuatan selain kekuatan Allah, apalagi kita percaya dengan benda-benda yang bisa mendatangkan karomah, benda-benda yang bisa mendatangkan keajaiban di luar kekuatan Allah. Nah ini kita terjebak. Nah kita harus beres juga di akidah syariah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ini pilar. Tauhid itu pilar ya, akidah itu pilar. Mau atau tidak kita melakukan perintah-perintah Allah dalam muamalah, mau apa tidak kita melakukan perintah-perintah Allah dalam muamalah, termasuk zakat yang spending tadi, itu ditentukan akidah dan tauhidnya. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, ketika ya mohon maaf nih, ketika bicara zakat di Indonesia misalnya, ya harusnya potensi misalnya 247 triliun harusnya, ya kan? Ini bisa paling tidak setengahnya atau 40%-nya. Tapi kan sekarang baru cuma sekitar ya 8-9 triliun kan. Padahal itu potensinya 243,7 sekian gitu. Nah ini kan ironis. Nah makanya juga ya mohon maaf bukan ini ya, ketika di lapangan juga ya sebagai di UPZ misalnya,
Ya kita berhusnuzon, banyak yang istilahnya bayar zakat di luar. Tapi dari paling tidak misalnya di komplek-komplek kita ini potensinya pasti akan luar biasa. Kalau tadi akidahnya kuat, imannya yang bicara, tentu ketika ada perintah zakat ini yang harus didahulukan gitu. Makanya tadi bicara ekonomi syariah nggak bisa dipisahkan dengan ketauhidan. Karena sebagus apapun nanti konsep dan teorinya, kalau dia nggak yakin di sini, nggak yakin misalnya al-ghaib, nggak yakin yaumil akhir, ya kan? Nah ini nggak bermakna Bapak Ibu sekalian. Nah itu ya. Terus kemudian syariah ini ada dua. Yang kita maksud misalnya Al-Quran dan Sunnah, ya sumber segala sumber. Nah itu syariah kubro. Nah ketika bicara syariah di sini, ini adalah bicara fikih, ya. Terutama nanti kaitannya dengan fikih muamalah. Di muamalahnya itu ada ekonomi syariah. Kan di sini bisa secara umum dibagi kepada syariah itu fikih ibadah dan muamalah. Nah muamalah itu kalau kita bicara ekonomi syariah adanya di muamalah. Jadi syariahnya juga harus beres. Ketika kita yakin kepada Allah, ini perintah, ini anjuran, yakin dan kita sudah belajar, syiarnya udah sampai, tapi kita belum mau melakukan. Nah ini problem. Pertanyaannya, kalau ini problem belum dilakukan, apakah kita bisa bahagia? Apakah kita bisa bahagia? Ini juga menjadi yang harus kita pikirkan. Jadi konsep bahagia tidak hanya dalam parsial ya, jadi secara menyeluruh. Nah, jadi sudah jelas Bapak Ibu sekalian, ketika bicara ekonomi syariah, muamalah itu ada di syariah, ya di syariah yang dibagi kepada fikih, ya ibadah dan muamalah. Di muamalah itu ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu di bawahnya ada lembaga transaksi, lembaga keuangan syariah. Ya termasuk di dalamnya perbankan syariah, itu ada pakar asuransi syariah, itu Pak Iwan, ya pakar asuransi syariah ya pengalamannya. Nah ini kan artinya memposisikan ketika kita sukses mengimplementasikan, mempraktekkan, apakah itu nanti di asuransi syariah, apakah itu nanti di transaksi perbankan syariah, gadai, apalagi yang syariah sekarang banyak ya, hotel syariah, bengkel, Pak ada bengkel syariah loh, ya macam udah ada bengkel syariah. Nanti sebentar lagi ada masjid syariah ya, ada masjid syariah. Padahal mau coba masjid syariah, tapi yang ngurutnya nanti bukan apa? Kalau yang perempuan yang ngurutnya mungkin apakah itu syariah gitu kan? Nah belum bisa diklaim. Kalau misalnya Pak Dada ngurut buka baju, yang ngurutnya misalnya perempuan, walaupun dia bilang masjid syariah. Jadi sekarang pertanggungjawaban label syariahnya, membuat label itu mudah, Bapak Ibu jamaah ya. Membuat label syariah itu mudah, tapi mempertanggungjawabkan label syariahnya itu yang agak berat. Bukan agak berat, memang berat gitu ya. Jadi hotel syariah, klaim hotel syariah, di dalamnya ya tidak boleh menginap misalnya yang bukan muhrim atau mahram. Tidak ada khamar, tidak ada serving khamar, diganti dengan apa? Herbal. Diganti dengan minuman-minuman sehat. Mampu nggak? Ya hotelnya begitu ya kan? Ditambah lagi dengan apa namanya? Kebiasaan atau sunnah-sunnah yang ada. Nah, ini kira-kira. Nah, ketika kita sukses di sini, kita bisa mengamalkannya, mengimplementasikannya. Baik tadi ada di asuransi, ada di perbankan, ada di pegadaian, ada di hotel, di bengkel, masjid syariah, semuanya. Ketika benar-benar melakukan prinsip-prinsip syariah, tentunya nanti ada rukun dan syarat kan, kesyariahannya. Sukses kita. Nah tentu kita sudah mengamalkan, mengimplementasikan muamalah. Ketika ekonomi syariah, ketika sudah mengamalkan ini berarti kita mengamalkan muamalah ataupun syariah. Ketika kita mengamalkan syariah, tentu menuju al-falah, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kira-kira begitu cara berpikirnya, ya. Sistematis berpikirnya begitu kira-kira. Nah yang terakhir ketiga. Nah, apa ini yang selalu diskusinya misalnya akhlak wa tasawuf.
Nah, ini penting juga untuk membuat kita bahagia. Kalau sudah akidahnya kuat, ya kan, tauhidnya kuat, mudah-mudahan ini akan bagus gitu. Mudah-mudahan akhlaknya bagus. Tapi bisa jadi tauhidnya oke, percaya kepada Allah, ya kan, rukun imannya bagus. Nah, kadang-kadang di akhlaknya ya belum bagus gitu kan. Nah, berarti belum sempurna kan. Belum secara ininya belum komprehensif gitu. Ini kajiannya sampai ke tasawuf ya, sampai kepada zuhud ya. Zuhud supaya apa? Ya supaya bisa benar-benar jauh dari hal-hal yang misalnya yang diharamkan. Kemudian cara berucap, cara bertutur, cara berperilaku, ya kan? Hadis-hadis Nabi dari mulai ucapin salam, ya kan? Nah, itu semuanya akhlak wa tasawuf. Tiga pondasi ini harus beres. Ya kan? Nggak bisa tauhidnya bagus tapi nggak mau melaksanakan yang di syariah, yang di fikih muamalah terutama yang menjadi kajian kita. Ya belum juga, ya belum komprehensif. Artinya belum udhulu fisilmi kafah. Nah, itulah tiga inilah yang membuat kita secara individu maupun nanti secara berjamaah, ya berkelompok, ya bisa jadi misalnya ada koperasi, ada yayasan, ada perhimpunan. Kalau semuanya sudah melakukannya, artinya menuju semua ke kesempurnaan, menuju ke falah yang kita harapkan. Dan karena itu yang menjadi tujuan agama Islam kita. Karena itulah menjadi tujuan kita masuk Islam. Ya kan? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sampai di sini terlalu cepat enggak ya? Terlalu cepat atau bisa dipahami enggak Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa dipahami atau saya terlalu cepat? Enggak ya? Bisa ya? Ini kayak kuliah aja nih Pak Dani. Sebenarnya nggak mau kuliahi, mohon maaf, ini tidak ada maksud itu. Tapi saya coba mengajak kita berpikir, memahami, berpikir sistematis. Kenapa sih harus bahagia? Ya apa? Kita bandingkan mungkin yang teori-teori yang ada misalnya, ya kan? Nah, ternyata nggak semudah itu juga ketika kita bicara konsep falah tadi, gitu. Ya, kadang-kadang dengan keterbatasan, misalnya kita alokasi ujian ekonomi. Kan ekonomi syariah itu ekonomi secara umumnya bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, iya kan? Itu kan ekonomi. Ya, how to fulfill human needs. Kalau bahasa ekonomi buku-buku teksnya gitu kan, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Yang di syariah itu yang sangat ditekankan needs, kebutuhan, bukan wants. Nah, di konvensional ini yang postulat yang lain yang membuat mereka ya lemah ya. Artinya tidak tidak sesuai lah dengan syariah kita gitu. Yang kalau bahasa buku ekonomi itu memenuhi keinginan, to fulfill human wants. Kalau di syariah tentu human needs. Ya kan? Kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan. Sekali lagi, tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan. Kalau kita gagal mengidentifikasi ini yang kadang-kadang kita terjebak ke consumerism, konsumtif, ya kan? Makanya sedikit-sedikit misalnya ada kartu kredit apa segala macam. Nah, itu sebenarnya untuk menggalakkan ataupun membuat kita supaya consumerism. Artinya untuk memenuhi wants, keinginan kita. Akhirnya kadang terjebak dengan nafsu, hawa nafsu. Terjebak dengan khutuwatis syaiton, langkah-langkah atau godaan syaitan. Nah, ini harus kita bedakan antara wants dengan needs. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah ya, untuk ini aja sudah 30 menit ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jelas. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita pandangan Islam terhadap harta ini ya. Kita bicara mulai ke harta sekarang. Nah, kita ini manusia semua, saya Bapak Ibu sekalian, ada misinya. Ada misi yang Allah berikan. Sebagai apa? Satu, ada paling tidak 2 tugas Pak kita. Ada 2 tugas. Ya, tadi kita falah ya.
Tujuannya jangan lupa, visi kita itu jelas. Beda dengan konvensional, nggak jelas visinya, ya kan? Yang ada nanti ya dunia, ya. Kalau yang nggak ada iman tauhidnya ya dunia, materi ya. Materi menjadi patokan kebahagiaan. Nggak begitu kan, Pak? Di syariah tidak materi kan menjadi patokan kebahagiaan. Nah, jangan terjebak di sini. Artinya visi kita juga harus jelas. Visinya tadi falah, jangan lupa. Makanya banyak orang kadang-kadang di barat, di Jepang, ya kan, di negara-negara maju karena nggak jelas visinya, akhirnya banyak suicide, banyak yang bunuh diri. Padahal kaya, padahal hartanya banyak, ya kan, materinya melimpah, tapi kok bisa bunuh diri, ya kan? Kok bisa banyak bunuh diri? Tingkat bunuh dirinya di Jepang itu sangat tinggi, ya, dan di barat juga. Kenapa mereka bunuh diri? Ya karena tadi nggak jelas visi hidupnya. Nggak jelas kemana hidup ini mau diarahkan, ya, nggak jelas. Nah, untuk itu kita lihat kita punya dua tugas. Satu, tugas kita itu tugas kekhalifahan. Semua kita ini khalifah, ya, semua kita ini khalifah. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu panjang, ya kan? Kenapa sih Allah sampai protes malaikat kan? Kenapa kau buat manusia ini ya Allah menjadi khalifah? Itu panjang dialognya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita semua di muka bumi ini kita khalifah, pemimpin. Ya kan? Ada tugas kekhalifahan. Apa tugas kekhalifahannya? Ya tadi mewujudkan kemakmuran, ya kan? Mensejahterakan kehidupan kita. Ya baik secara pribadi, individu maupun bermasyarakat. Nah, itu tugas kekhalifahan kita. Makanya tidak beres juga kita secara pribadi, ibadahnya bagus, ininya bagus, tapi belum ke masyarakatnya, belum memberikan kemanfaatan kepada masyarakat lain. Ya belum beres juga. Artinya tugas kekhalifahannya belum sempurna. Yang lengkapnya tentu dimensi pribadinya bagus, melaksanakan yang 3 tadi, tapi juga bermasyarakat juga bagus. Ya kan, berjamaahnya juga bagus, supaya tugas kekhalifahannya terjadi. Nah inilah yang kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ini surah Al-An'am 165 ya. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifa fil ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab. Allah bilang, dan dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah, khalaifu fil ard. Jadi ini di samping yang tadi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Al-An'am menguatkan bahwa Allah memang menjadikan kita khalifah di atas bumi, dan wa rafa'a ba'dakum, dan Allah meninggikan ya sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Nah, nanti konsep materi, kelebihan materi harus kita sadari tidak harus sama. Karena Allah udah bilang sendiri, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Allah melebihkan sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Jadi jangan sampai jealousnya berlebih, ya kan? Jealous positif atau cemburu positif bagus, ya kan? Tapi jangan sampai negatif, ya, sampai mendoakan, sampai irinya berlebih gitu ya. Iri boleh, oh dia punya harta banyak tapi dermawan, boleh iri itu, ya kan? Zakatnya 20 juta, zakatnya Pak Wali kemarin, mohon maaf sekaligus ya, kebetulan alhamdulillah kemarin kita menerima zakat Pak Wali Kota ya. Itu zakat profesi lah ya kita katakan, zakat profesinya itu 300 juta Pak. Itu contoh uswatun hasanah yang bagus ya. 300 juta zakat profesinya. Kalau sedekah dan infaknya luar biasa, entah kemana-mana nggak terhitung lagi ya. Tapi yang tiap tahun rutin ketika menunaikan zakat fitrah, beliau zakat harta. Nah, demikian juga ya kita doakan juga pemimpin-pemimpin kita ya. Jadi mohon maaf bukan mengecilkan pemimpin kita yang di atasnya. Kalau kemarin itu kan lebih kecil gitu. Jadi masih banyak pemimpin-pemimpin daerah yang zakat profesinya mengeluarkannya lebih besar dari misalnya Bapak Presiden kita misalnya. Masih banyak yang lebih besar gitu. Termasuk yang wali kota kita
ini 300 juta untuk zakat profesinya. Berapa gajinya ya Bapak hitung sendiri aja, berapa kira-kira pendapatannya. Tapi zakatnya 300 juta. Nah, itu lebih rezekinya. Warafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Nah, untuk apa itu? Liyabluwakum fima atakum. Supaya Allah ingin menguji ya. Dengan kelebihan ada yang dilebihkan, ada yang dari yang lain itu, sesungguhnya Allah untuk menguji. Liyabluwakum fima atakum. Allah ingin menguji terhadap apa-apa saja yang sudah diberikan, gitu ya. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu tugas kekhalifahan, ya. Jadi jangan sampai kita terjebak, ya kita individu aja, ibadah aja, ya kan? Nah, dimensi kekhalifahan untuk yang sosial kita lupakan. Makanya hadis-hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, imamun adil, boleh nggak kita jadi pemimpin? Boleh. Boleh nggak kita jadi presiden, jadi gubernur? Ya boleh, ya kan? Boleh. Kalau dia misalkan melaksanakan hukum syariah, ya, walaupun kadang amal-amal sunnahnya kecil, misalnya sedikit, tapi itu pahalanya gede banget, Pak. Satu keputusan yang dibuat, ya, satu keputusan yang dibuat oleh pemimpin imam itu bisa beratus-ratus ribu kali pahala sunnahnya. Betul nggak, Pak? Betul ya. Satu keputusan penting dibuat untuk umat. Misalnya ini, ada pemerintah yang berani buat perda zakat, peraturan daerah zakat, mewajibkan zakat semuanya. Ketika itu dibuat, walaupun dia berhadapan dengan misalnya dengan DPRD, dengan misalnya, ya kan? Tapi jihadnya itu untuk menjadikan perda sehingga bisa mewajibkan semua umat Islam berzakat, itu luar biasa. Ini yang kemarin disayangkan ya. Disayangkan wakil presiden kita ketika momentum sedikit lagi itu menjadi undang-undang, ya, undang-undang bahwa ASN seluruh Indonesia itu ada pemotongan zakat 2,5%. Itu wajib secara nasional. Itu sudah draftnya, Pak, sudah disetujui, ya. Tinggal di Pak wakil presiden kita ini, wakil presiden sebelumnya. Tapi itu nggak mau tanda tangan, Pak. Masya Allah, saya waktu itu merinding ya. Ya Allah, nggak mau ngambil kesempatan amal jariahnya yang luar biasa itu gitu. Coba ketika misalnya itu ditandatangani, ya kan? Berapa banyak yang sudah mengeluarkan zakat gitu. Tapi sayang, nah itu contoh ya. Tapi sayang, contoh kan. Mudah-mudahan ya pemimpin-pemimpin kita yang lain, mudah-mudahan ya bisa menjadikan ini menjadi perda, ya kan, peraturan daerah atau menjadi peraturan pemerintah, sehingga banyak yang kita bantu. Potensi yang tadi 243,7 triliun itu bisa kita sedikit demi sedikit menuju ke sana gitu. Miris, Pak, ya kan, negara mayoritas muslim, ya kan, tapi kalau bicara zakatnya itu miris gitu. Nah, baik, yang pertama tadi tugas kekhalifahan. Yang kedua, nah, ini ada, ya Allah sebutkan tugas pengabdian. Nah, ini selalu kita dengar ya dari ustadz kita, ya, tugas pengabdian dan ibadah kepada Allah. Ayatnya populer kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan, manusia yang diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam rangka tugas pengabdian ini, nah, para ahli ekonomi syariah ini ada bahasa yang dikembangkan, ada dua, Pak. Ada dua, bagaimana kita manusia ini ya melaksanakan tugas kekhalifahannya, ya, menjaga tugas pengabdiannya, ya, tugas pengabdiannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua, ya. Pertama ada namanya manhaj al-hayat. Ini sistem kehidupan, ya. Yang kedua namanya wasilatul hayat, sarana kehidupan. Jadi kalau tadi kita bicara misalnya seluruh tadi di syariah, di akidah, syariah, akhlak. Nah, seluruh aturan kehidupan kita yang mencakup ketiga dimensi ini, ya kan? Ini tentu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu nggak bisa kita ini kan. Tentu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini isinya cuma 5, Pak. Isinya itu cuma 5.
Makanya selalu disebut dengan hukum yang 5, al-ahkamut taklifiyah, yang sudah dibebankan hukum. Nah, apa dia hukumnya? Sistem kehidupan yang dimaksud, koridornya, aturan-aturannya apa? Ini sudah kita pelajari dari dulu, kita dari ibtidaiyah, dari SD ya. Apa Pak? Yang 5 apa Pak? Yang 5 apa? Dari wajib, terus sunnah atau mandub, ada yang makruh, ada yang haram, ada mubah. Ini namanya hukum yang 5, ahkamut taklifiyah. Inilah yang disebut dengan sistem kehidupan. Nah, sistem kehidupan ketika kita beres Pak, ketika kita beres mengikuti yang ini, yang 5 ini, insya Allah untuk sarana kehidupan kita itu akan lebih tertata, lebih baik. Tatanan hidup kita itu pasti akan lebih baik. Coba kita renungkan. Ketika, saya ulangi lagi, ketika ahkamut taklifiyah atau hukum yang 5 ini sebagai aturan-aturan yang menjadi arah dari sistem atau menjadi referensi sistem kehidupan kita, tadi manhaj al-hayat, ya kan? Ini akan membuat, mengarahkan kita kepada kehidupan, tatanan kehidupan yang lebih baik. Kalau bahasa syariahnya namanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu jamaah, nah kemudian kenapa perlu ahkamut taklifiyah? Kenapa perlu hukum yang 5? Nah, ini untuk menjamin, kalau As-Satibi ya, As-Satibi itu disebut untuk menjamin 5 hal ya. Ini yang selalu di fikih dan usul fikih namanya maqasidus syariah. Tujuan dari hukum syariah kita yang 5 tadi. Ya, pertama, untuk apa sih hukum yang 5? Kan kita yakin dengan yang 5 ini. Ya, sekali lagi kita yakin dengan yang 5 ini sebagai aturan-aturan dari semua kehidupan yang kita jalani, sistem kehidupan kita yang kita yakin akan mengantarkan kita kepada hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Nah, apa dia yang 5? Makanya kenapa nanti harus kenapa kita harus duluankan, misalnya ketika kita dapat rezeki, ketika kita dapat income, kenapa harus kita duluankan zakat? Nah, ini harus kejawab Pak. Kenapa nggak kebutuhan yang lain? Ya kan? Kenapa nggak ke shopping mall dulu misalnya? Atau ke yang lain? Nah, kenapa harus ke zakat? Karena yang pertama, untuk menjaga keselamatan ad-din, agama Allah ini. Jadi kalau udah dapat rezeki Pak, udah dapat rezeki, apalagi melebihi nisab ya. Pak Jawari dulu nisabnya udah paham. Nah, sekarang kalau udah bicara nisab, Pak Jawari harus ngitung-ngitung ya, sampai nisab apa enggak gitu ya Pak, nisab. Karena beliau sekarang pensiun ya, pensiun, jadi harus ngitung-ngitung pensiunnya udah sampai nisab enggak gitu ya. Nah, kalau dulu waktu aktif ya mungkin insya Allah sampai ya nisabnya, udah dipotong langsung gitu kan. Jadi kenapa harus bayar zakat dulu? Ini Imam Asy-Syatibi ya mengatakan tuh 5 hukum tadi itu untuk menjaga keselamatan agama kita. Ya kan? Untuk agama dulu itu. Yang kedua untuk keselamatan jiwa, nafs. Jadi makan, ya kan? Makan, pakaian kita. Nah, jiwa, untuk keselamatan jiwa kita. Yang ketiga untuk keselamatan akal. Ad-dinun akal. Agama Islam itu agama yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal, tidak agama Islam. La dina liman la aklalah. Tidak ada agama, tidak diaku sebagai Islam kalau nggak masuk akal. Makanya yang ketiga ini untuk menjaga keselamatan akal kita. Yang keempat untuk menjaga, kalau tadi ketiga akal, yang keempat, nah ini untuk menjaga properti, harta benda kita. Jadi hukum-hukum yang 5 tadi semuanya kita mengarahkan untuk menjaga ini ya, harta benda kita. Yang terakhir, yang kelima, untuk menjaga nasab keturunan kita. Jadi semua alokasi ya, kalau kita nanti sudah mendapatkan rezeki, sudah mendapatkan, bahasa kerennya itu income, nah kita harus buat skala prioritasnya begitu Bapak.
Ada din, ada agama, ada jiwa kita, ya. Untuk akal termasuk di sini pendidikan. Akal itu termasuk pendidikan, itu termasuk di sini. Kemudian untuk yang keempatnya, untuk harta benda, jadi perlu. Kenapa? Ya kita diminta untuk tadi, ya untuk sedekah, infak, dan juga untuk ahli waris, boleh. Terus yang kelima adalah untuk nasab keturunan kita. Karena perintah Allah itu jangan kita tinggalkan generasi yang lemah, ya kan? Nah, jadi 5 ini yang membuat ketika kita bicara sistem kehidupan, insya Allah ada hukum yang 5 tadi koridornya, ya sekali lagi wajib, yang wajib, kemudian yang sunnah, mandub, kemudian ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Itu koridor, ya sistem kehidupan kita di syariah. Untuk apa itu semua? Untuk membentengi, untuk menjaga keselamatan yang 5. Keselamatan apa? Satu, keselamatan agama Allah ini, ya kan? Untuk menjaga dan keselamatan agama Allah. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, akal, ya, termasuk pendidikan. Yang keempat itu harta, properti. Yang kelima, untuk nasab keturunan. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ini sudah baru termin kedua Pak ini. Kira-kira sampai sini paham? Atau ada yang mau nanya? Ini sewaktu-waktu bisa saya cut aja. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, ya silakan. Saya masih ada satu part lagi. Nah, ini kalau kita lihat, kenapa bicara hayatan thayyibah tadi? Orang bicara kehidupan, tatanan kehidupan yang lebih baik, ya kan? Tidak ada caranya. Ya, tidak ada caranya untuk membuat hayatan thayyibah, tatanan kehidupan umat Islam yang lebih baik, kalau tidak menjalankan yang 5 itu Pak, hukum yang 5 itu. Nggak ada Pak. Jadi konsepnya memang itu harus, itu koridornya, itu referensinya. Yang wajib kita jalankan, iya kan? Oke, yang wajib kita jalankan. Terus yang sunnah, yang dianjurkan, sebisanya kita lakukan. Untuk kebaikan kita juga. Terus yang mubah dibolehkan, boleh kita lakukan. Yang makruh coba kita kurangi, kita hindarkan. Apalagi yang haram. Nah, kalau 5 ini kita lakukan, kita menjadi menjadi acuan kita, insya Allah umat Islam ini, diri kita dan umat Islam ini akan tercapai tatanan kehidupan yang hayatan thayyibah. Sebaliknya, kalau ini diabaikan, hukum yang 5, apalagi tadi kita sudah jelas tujuan syariahnya, maqasid syariahnya ada 5 tadi, ya kan? Tidak akan mungkin terjadi hayatan thayyibah. Kalau udah enggak hayatan thayyibah, bisa enggak bahagia? Kalau sudah enggak hayatan thayyibah, kira-kira bisa bahagia enggak? Enggak bisa. Jadi konsep bahagia juga saya dengan Pak Eko Setiawan banyak hal yang harus kita inikan ya. Kita dialogkan juga gitu. Just not as simple as that gitu lah. Nggak sesimpel itu gitu untuk menjadi bahagia. Bahagia temporer mungkin ketika kita sholat khusyuk, ya kan? Bahagia temporer. Setuju saya itu. Sementara apalagi di masjid, ya kan? Pasti kita bahagia. Betul ya Gus ya? Pak Haji betul ya? Ketika di masjid kita fokus kepada Allah, ya kan? Bisa sampai nangis, bahagia. Nggak mikirin yang lain, hanya fokus kepada Allah, bahagia itu. Paling tidak dalam durasi 2, kalau kita sholat tahajud berapa jam? 2 jam. Kita nggak mikirin yang lain Pak, mikirinnya mati, ketemu Allah, nangis, ya kan? Bahagia itu. Temporer. Tapi kalau yang dikatakan bahagia konsep pala, ini stepnya harus hayatan thayyibah. Stepnya baik secara pribadi kita maupun untuk masyarakat. Makanya tatanan kehidupan yang hayatan thayyibah. Nah, kemudian kalau kita bicara Bapak Ibu sekalian di wasilatul hayat ya, wasilatul hayat, sarana kehidupan. Jadi yang 5 tadi, yang hukum yang 5, kemudian untuk apa tujuan syariahnya, ya kan? Sehingga terbentuk hayatan thayyibah. Ini akan melengkapi sarana kehidupan. Ya Allah udah berikan semua resources-nya kepada kita, ya kan? Bagaimana mengelolanya? Bagaimana mengolahnya? Ada koridornya gitu. Ada koridornya, ya. Nah, inilah kadang-kadang kita nanti ketika
di part kedua, nah akhirnya kita akan bicara harta, Pak. Kita nanti akhirnya bicara harta. Setelah ini jelas, tentunya nanti akan baru bicara konsep harta. Ya kan? Nah, ini kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, kenapa untuk yang manhaj al-hajj ya, manhaj al-hayat, jadi kebutuhan-kebutuhan yang pokok, doruriyah, Pak. Yang penting, yang nggak bisa harusnya kita abaikan. Karena ada koridor untuk membuat sistem kehidupan kita bahagia dan sukses itu harus yang jalankan hukum yang 5 ini. Al-ahkamut taklifiyah, ya kan? Tujuannya udah jelas. Nah, inilah yang disebutkan namanya kalau di bahasa ekonominya hayatan doruriyah, hajat doruriyah, hajat-hajat yang pokok, hajat-hajat yang prioritas gitu. Itu hajat doruriyah. Nah, tadi kalau kita sarana kehidupan dari sistem kehidupan, tentu ini akan ketika ini sudah jalankan, tentu akan dibawa ke sarana kehidupannya. Bagaimana mengelola alam, bagaimana mengelola rezeki yang Allah sudah berikan, ya kan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha itu, nah akan lebih baik gitu. Akan lebih baik, akan lebih selamat. Nah, kalau ini nggak beres, cari nanti dampaknya ada, Pak. Ketika nanti mencari rezeki, mencari konsep harta, kalau hukumnya nggak jadi koridor, nah ini antam kromo. Akhirnya mana yang halal, mana yang haram, mana yang campur, subhat. Nah, pokoknya gasak aja gitu. Tapi kalau dia udah jelas di sini, udah tahu dia mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, sudah tahu. Tentu nanti untuk mengelola alam, mencari rezeki, tentu juga akan dibawa, Pak. Jadi untuk memenuhi sarana kehidupannya, mengelola sarana kehidupan yang Allah berikan juga akan lebih tertata dengan baik, ya kan? Nah, inilah kalau di syariah disebut di surah An-Nahl ya, tatanan kehidupan yang baik itu hayatan thayyibah. Dua-duanya mengacu kepada itu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti bisa dilihat di An-Nahl 97 ya. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, man 'amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh dari laki-laki maupun perempuan ya, dan dia yakin kepada Allah, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti memberikannya kehidupan yang baik. Jadi tadi manhaj ad-daruriyah, ya kan, yang kita sebutkan di awal tadi, manhajul hayat sama wasilatul hayat, tujuannya. Jadi kalau sistem kehidupan dan sarana kehidupan, tujuannya untuk hayatan, tatanan kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah. Di mana tuh dapatnya? Konsep itu di mana? Di surah An-Nahl. Allah yang janji, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki perempuan dan dia yakin percaya hukum yang 5 tadi ya, dia yakin percaya dan itu dibawa dalam kehidupannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan memperoleh kehidupan. Ini kalau bahasa dengan Ustadz Fauzan, ini kalau bicara sorobnya falanuh ada lahnya, la taukid, lam taukid, pasti. Nah, ini bahasanya bahasa janji ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan diberikan Allah kehidupan yang thayyibah. Bahagia nggak? Kalau sudah hayatan thayyibah, bahagia nggak? Bahagia. Insya Allah bahagia. Ini semua falah. Gitu. Jadi secara kesimpulannya di part 1 ini, hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik tadi, tatanan kehidupan yang lebih baik. Lawannya apa, Pak? Lawannya ma'isyatan dongka. Ma'isyatan dongka. Lawannya itu. Jadi bertolak belakang. Hayatan thayyibah, tatanan kehidupan yang lebih baik. Lawannya itu kehidupan yang sempit, kehidupan yang ruwet ya. Makanya dalam surah At-Thaha, ma'isyatan dongka ini Allah ingatkan ya. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling, barang siapa yang tidak yakin, tidak percaya
sistem kehidupan tadi, ahkamut taklif tadi, wasilatul manhajut tadi ya, manhaj al hayat, nggak yakin itu. Hukum yang 5 nggak yakin. Tujuannya untuk apa? Nggak yakin. Ya kan? Nah, ini pasti kehidupannya itu sempit. Ma'isyatan dongka. Ya, nggak yakin dan nggak mau pula ya. Udah nggak yakin, nggak mau pula merubah untuk mengingat Allah gitu. Ya kan? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Sungguh ya Allah akan memberikannya fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kehidupan yang sempit. Kehidupan yang ya kalau bahasanya Pak itu ya masalah, ujian banyak segala macam, nggak beres-beres misalnya. Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Wa nasyuru yaumal qiyamati ama. Di akhirat pun nanti ini menjadi orang buta. Seperti orang buta, nggak tahu mau kemana. Karena nggak jelas arah hidupnya, Pak. Sistem kehidupannya dia nggak paham, nggak mau melaksanakan yang 5 ini, nggak jelas. Sampai di sini dapat dipahami Bapak Ibu sekalian, atau ada yang mau tanya? Silahkan. Sebelum ke part 2, konsep harta. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, 10% ya. Udah bagus, Pak. Baik, Pak Haji, silakan. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya juga Ya. terkait dengan implementasi daripada beberapa mata yang setiap hari dengan kehidupan keseharian kita. Ya. Tujuan kita adalah hayat thayyibah tadi. Ini ya, hayatan thayyibah. Pada kenyataannya bahwa di kehidupan kita ini hari-hari kita Ya. ya terkait dengan masalah muamalah kita juga kan, kita samping kiri kanan kita depan belakang ini tidak berdasar syariah yang memang tetapkan dalam dan sunnah kita. Iya. Banyak praktek-praktek ribawi dalam hidup kita juga tidak bisa Betul. tidak semua. Iya. Ada beberapa kiat, apakah ada kiat-kiat Betul. kiat-kiat kita bagaimana kita untuk bisa meminimalisir lah masalah seperti kita tidak bisa menghindar. Betul. Kemudian ketika kita Subhanallah. apa namanya karena terjebak ya, Ya. paksa kita untuk praktek seperti itu. Betul. Bagaimana pendapat agama kita terkait dengan kita ini? Luar biasa. Itu menjadi dilematis kita nih, Pak. Iya, iya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah materi ini juga saya berharap ada beberapa episode ya. Iya, kalau seandainya hari ini ya, pembahasan juga terus terang. Saya faktor umumnya ini lemot nih masalah. Tidak bisa semua materi yang bisa diserap. Iya. Sangat bagus nih. Oke, Kita insyaallah. bisa bagaimana menambah wawasan kita terkait dengan masalah syariat kita. Iya. Dan muamalah kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang mau nambahin silakan ya. Nggak apa-apa, ini diskusikan. Tapi menurut saya begini, memang ketika kita sudah dibenturkan ya. Kalau bahasa saya kadang-kadang begitu. Ketika sudah konsep syariahnya begini ya, apalagi udah bicara sampai hayatan thayyibah, baik secara individu maupun secara masyarakat berjamaah. Tapi kadang-kadang di lapangan, di implementasinya, misalnya ya mungkin kita pahami harus pakai yang konsep ribawi. Contoh misalnya, ketika kita bekerja atau transaksi dengan katakanlah kita yang memberikan pekerjaan, majikan kah ataupun owner dari ini, harus pakai bank ini tertentu, misalnya konvensional. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa kan. Kalau kita istilahnya beda ini melawan arus, itu mudarat juga bagi kita. Nah, kadang-kadang mohon maaf nih yang di bank konvensional ya. Ini Pak Haji, mudah-mudahan dapat hidayah aja ya, mudah-mudahan ke syariah. Nah, banyak pertanyaan ke saya begini ya. Satu, misalnya orang yang di bank konvensional. Waktu itu pernah saya presentasi juga di Hotel Peninsula. Saya ingat banget tuh ya, Hotel Peninsula. Tapi imannya udah bagus, Pak. Imannya sudah kuat gitu. Saya sampai doa, ya Allah kasihlah ya Allah pekerjaan yang buat mereka. Jadi mereka sudah sadar, Ustaz, kami sebenarnya sudah lama tahu ini, dapat syiar ini udah lama gitu. Tapi apa daya kami belum dapat pekerjaan, ya kan? Mau gimana? Ya saya
istilahnya waktu itu agak prihatin juga ya. Ya artinya mereka dapat pendapatan, kadang-kadang serving homar Pak. Serving homar kan, kalau di hotel berbintang itu kan serving homar. Dan mereka tahu itu istilahnya tidak sesuai dengan koridor hukum yang 5 ini gitu. Iya kan? Paling tidak kan ini melaksanakan yang haram. Betul nggak sih? Betul ya Pak? Jadi dapat uangnya, rezekinya kan dengan serving homar tadi melaksanakan yang haram kan? Nah ini bergejolak Pak, bergejolak. Tapi saya sudah bersyukur, artinya indikasi keimanannya sudah ada. Yang parahnya itu nggak pernah sadar Pak. Itu yang parah. Jadi sholat terus, tapi ini nggak pernah sadar gitu. Nah itu yang bagaimana kita upayakan supaya ini. Nah waktu itu saya jawab begini. Saya tidak punya kapasitas untuk memberikan langsung pekerjaan kepada bapak-bapak sekalian. Saya jawab taktisnya begitu. Seandainya saya punya perusahaan atau punya hotel, ya kan, yang katakanlah lebih syar'i, lebih syariah, bapak boleh langsung pindah. Artinya kan jangan sampai dia kan kehilangan pekerjaan. Dia punya tanggungan, kewajiban juga untuk menghidupi anak istrinya juga. Nah seandainya saya punya hotel, bapak boleh saya rekrut, silakan melamar. Tapi saya nggak punya kapasitas itu sekarang. Tapi paling tidak saya bilang, bapak imannya itu udah bagus. Paling tidak bapak berdoalah. Dalam hati bapak itu sebenarnya sudah asukutunya, diamnya itu sudah melawan ya. Diamnya itu sebenarnya sudah melawan, tidak mau. Tapi karena keadaan, kalau kita bahasakan pada saat itu mungkin konsep doruriyahnya bisa jalan ya. Konsep doruriyahnya bisa jalan. Ya belum dapat pekerjaan, belum dapat tempat yang lain. Tapi ada niat. Bapak ada niat nggak untuk pindah seandainya ada hotel syariah? Ada Pak. Nah tapi nggak lama itu saya bilang, bapak cepat-cepat deh coba lihat hotel Sopyan, ya kan? Waktu itu masih banyak hotel syariah itu masih hotel Sopyan yang populer ya. Cepat Pak, bapak ngelamar ke hotel Sopyan aja deh. Pengalaman bapak ini kan luar biasa di Peninsula. Saya ingat di Peninsula. Nah, coba mudah-mudahan dapat Pak. Nah itu yang saya ini kan. Tapi paling tidak itu bapak sudah di dalam hati itu sudah memberontak. Sebenarnya tidak ridho. Nah terakhir saya kasih jalan keluar setelah bapak tetap berniat. Walaupun bapak di sini terus belum dapat yang lainnya, ya mudah-mudahan dapat ya di hotel syariahnya, mudah-mudahan bapak bisa berhijrah gitu kan. Tapi kalau bapak nggak bisa juga, paling tidak bapak tetap punya niat yang kuat, ya akan meninggalkan yang sumber pencarian yang haramnya. Gitu saya jawab Pak Haji. Jadi memang perlu ya syiar dan edukasinya juga perlu. Mudah-mudahan kadang-kadang yang gini menutup diri gitu ya. Pernah pengalaman lagi di tengah-tengah satu majelis. Jadi seakan-akan kita jadi dimusuhi. Nggak diundang lagi sih nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi dianggap karena gini, ketika kita bicara ribawi nggak bisa kita harus tersinggung kan. Harus bicara ekonomi konvensional dong, harus bicara bank konvensional, nggak bisa nggak gitu. Tapi saya cuma punya prinsip kulil haku walau kana murron, ya kan, katakan yang benar walaupun itu ya berat, walaupun itu pahit kan. Tapi terserah dia, what nextnya terserah dia kan. Keputusannya kan ada di dia, kan sudah mukallaf, sudah dewasa, ya kan, sudah kita sampaikan bahwa itu masih mengerjakan yang kalau di hukum yang 5 tadi masih ada yang haramnya, iya kan? Nah sehingga tanya aja dirinya sendiri. Kalau dia punya iman Pak, yakin saya kalau dia masih tauhidnya bagus, akidahnya bagus, yakin saya itu bergejolak Pak dalam hatinya. Saya punya teman begitu. Saya bilang suatu saat Allah akan kasih jalan di salah satu bank konvensional, nggak usah nyebut banknya ya. Bertahun-tahun telepon belum dapat juga bang, dia manggil bang belum dapat juga bang. Terus doa. Akhirnya ada seleksi Pak untuk menjadi kepala cabang syariah di Aceh, ya kan? Tes dia.
langsung jadi kepala cabang, Pak. Langsung jadi kepala cabang. Jadi ya memang kuat niatnya itu dari imannya yang tadi, bahwa dia ingin meninggalkan, terus harus ada. Ya semoga dengan itu Allah kasih jalan kan. Allah kasih jalan untuk meninggalkan yang haram-haram tadi. Tapi kadang-kadang ini ketika kita sampaikan ini ya tersinggung, alhamdulillah. Kalau nggak tersinggung nggak berhasil juga gitu kan. Siarnya nggak berhasil. Nah kadang-kadang kita wah ini ngomongin riba mulu. Ya namanya siar ekonomi syariah. Mau nggak mau harus mengurangi, harus menghindari itu gitu kan. Kalau mau hayatan thayyibah, kalau mau bahagia. Ketika dia bergejolak Pak, imannya ada, tapi dia terus di sini tanda tanya. Bahagia nggak itu? Kira-kira bahagia nggak? Kalau menurut saya pribadi nggak bahagia dia. Pada saat itu dia nggak bahagia. Pasti dia terus cemas. Ya Allah banyak. Itu yang saya rasakan. Dan teman-teman saya rasakan begitu. Ketika dia kerja di situ dapat. Nah, cuma yang terakhir saya waktu itu banyak konsultasi juga. Kira-kira bagaimana menebus? Nah ini kan masalahnya. Bagaimana menebus income yang sudah saya peroleh? Ya kan selama ini gitu ya. Bercampur kan. Waktu itu saya cuma jawab, Bapak Ibu sekalian, ya sudah keluarkan aja zakatnya. Keluarkan zakat semua yang dulu sudah terima, keluarin aja. Ya mudah-mudahan itu bisa memfilter ya kekurangan salah-salah kita mendapatkan rezeki yang sebelumnya. Nah kira-kira begitu jawaban saya Pak Haji. Ya memang perlu edukasi. Nah syukur-syukur ada yang begini, kita doakan dapat hidayah ya kan. Mudah-mudahan suatu waktu Allah kasih jalan yang terbaik lagi gitu. Nah itu pengalaman dari saya dan juga teman-teman yang kuat niatnya Pak. Waktu itu saya tandai dia nggak bahagia karena dia selalu sering curhat kan, sering telepon, belum dapat juga. Pengen dia mau ini gitu, tapi belum dapat gitu. Nah artinya itu pada saat itu dia masih merasa terus ya dihantui merasa bersalah. Dihantui merasa bersalah kepada siapa? Kepada Allah. Berarti nggak bahagia. Berarti belum bahagia kan? Baik, ada yang lain? Nah terakhir nanti di harta ini prolog aja. Tadi di sarana kehidupan, ya kan? Karena sudah yakin untuk hayatan thayyibah itu koridornya mau melaksanakan ahkamut taklifiyah, hukum yang 5. Dan ini tujuan dari maqasid syariah, tujuan dari hukum-hukum syariah. Tidak ada hukum-hukum syariah itu yang memberikan mudarat kepada umat Islam. Tidak ada itu. Semuanya akan memberikan maslahat. Ya, tadi maslahat semua untuk agama Allah, untuk akalnya, untuk jiwanya, ya, pendidikan anaknya, untuk nasab keturunannya. Semua ini kan maslahat semua. Nasabnya semua maslahat. Jadi tidak ada yang bertolak belakang. Ya itu harus kita, prinsip yang harus kita ini kan. Jadi kadang-kadang dibenturkan, oh ini syariah, oh ini ekstrim, oh segala macam. Enggak ada. Kalau benar-benar yang kita ya tentu harus mengaji lagi. Ya apa saja nanti ketika berada di lapangan, nah ini apa hukumnya nih? Harus ngacu. Ya supaya hayatan thayyibah stepnya bahagia gitu. Nah, kemudian ini kita bawa ke sarana kehidupan. Bagaimana kita memenuhi? Bicara ekonomi tadi kan, bagaimana memenuhi kehidupan kita, kebutuhan ekonomi kita setiap hari, ya kan? Dan jangka panjang. Bagaimana memenuhinya? Nah, inilah kita tentu harus berusaha, konsep usaha, ya kan? Karena Allah udah kasih, rezekinya nggak terbatas. Allah udah kasih kan, di mana aja kita bisa mencari, ya kan? Bumi Allah ini inna ardo wasi'ah. Bumi Allah ini sangat luas. Kita ada cari berusahanya di sini, ada yang berusahanya teman-teman kita ada yang ke Kuwait, ke Qatar, ke Amerika. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya mendapatkan rezeki yang lebih baik. Ya kan? Untuk mendapatkan rezeki yang baik. Kita di sini tadi balik lagi fauqa. Ya kan? Allah lebihkan. Ada yang teman kerja sama waktunya 8 jam kerja dengan kita, ya kan? Tapi dia di Kuwait gajinya sampai satu hari misalnya atau sebulannya bisa sampai 100 juta, ya kan? Kan beda.
Ya kita katakan 10 juta, di sana 100 juta. Ya Allah lebihkan ya tingkatannya. Nah, jadi konsep hartanya di sini mulainya, Pak. Konsep harta, mohon maaf ini saya kasih contoh Pak Jawari, dari dulu misalnya sampai punya aset, punya rumah, kan dimulai dari usaha. Dimulai dari usaha bekerja. Betul ya, Pak? Sehingga punya, saya tahu Pak Azari banyak lah ya, asetnya banyak gitu. Ya, amin ya, Pak. Amin. Jadi di sini awalnya, terutama nanti kita pada usia-usia yang ya 25 ya kan. Nah, ini yang harus ekonomi syariah kita, edukasinya juga harus sampai ke mereka. Karena dengan hukum jangan sampai ketika mencari rezeki tadi masih terjebak di yang belum sesuai dengan yang hukum yang 5 tadi. Masih ada yang haram-haram gitu kan. Nah, nanti dia nggak bahagia, Pak. Dia. Nah, ketika ini sudah berusaha, ya kan, mengeluarkan seluruh kemampuan kita, tenaga kita, pikiran kita, nah itu yang Allah kasih, namanya bahasanya rizki, ya kan, bahasa ekonominya namanya income, pendapatan. Ada yang per hari, ada yang per 2 minggu, ada yang per bulan, ada yang by kontrak, macam-macam kan, gitu. Nah, inilah mulainya. Ketika kita sudah memperoleh itu, itulah namanya kita harta. Nanti akan kita bicarakan tentang konsep harta. Punya kita nggak itu semuanya? Punya kita nggak semuanya kita dapat bulanan? Gimana, Pak? Punya kita semuanya? Tidak, ya kan? Dari syariat tidak. Gitu. Itu konsep harta. Nah, boleh nggak selebihnya kita gunakan untuk kehidupan kita? Ya boleh. Karena kewajibannya tadi harus ada, perintahnya tadi yang wajibnya kan cuma 2,5%. Iya kan? Kalau kita yang belum menunaikan bagaimana? Pertanyaan berat ini, pertanyaan rumit kemarin. Ya Allah, konsultasi Pak Dhani, saya sadar sekarang. Nah, bicara iman lagi, Pak. Bicara iman lagi gitu. Dulu saya banyak meninggalkan nggak bayar zakat gitu. Pertanyaan nih, Pak, gimana ya saya? Apa perlu bisa nggak saya kodok gitu ya? Gimana cara menutupinya gitu ya? Banyak zakat yang nggak dibayarkan dulu, Pak. Tapi baru sadar sekarang. Ya saya jawab begini. Sekarang hartanya ada nggak? Sekarang hartanya cukup nggak? Cukup, ada. Bayarkan. Hitung aja berapa tahun nggak bayar zakat. Ya ibaratnya kita kalau kita kiaskan ke sholat kan ada kodo sholat juga gitu kan. Sadar kita lupa sholat kan kita kodo. Ya sama dengan zakat juga. Ketika sadar uangnya ada, cukup, bayarkan, selesai kan? Ya sudah, Allah ya artinya kan Allah memaafkan, gitu kan? Ya Allah tahu gitu. Nah ini yang pertanyaannya kemarin juga ya. Nah konsep harta di situ mulainya. Ada konsep pemilikan harta pribadi, Pak, yang diakui, yang beda dengan tadi yang sosialis ya. Itu nggak diakui, Pak. Pemilikan pribadi, harta pemilik individu nggak diakui. Semuanya punya negara. Ya kan, suatu waktu negara perlu diambil semua, Bapak nggak bisa bilang apa-apa, karena memang begitu. Nah, yang satu lagi yang enggak, ini yang kapitalis itu enggak, itu punya saya, itu berkat saya semua gitu. Nggak ada unsur-unsur Allah, nggak ada, pokoknya berkat saya semua. Karena saya punya skill, I have kompetensi, punya kemampuan, nah itu punya saya. Jadi nggak ada kewajiban saya mau mengeluarkan itu nggak ada. Berbeda, Pak. Di syariah itu kita akui nanti hartanya ada yang secara umum itu harta milik Allah. Secara umum itu harta milik Allah. Ya itu banyak kan, titipan lah dia atau apa ya kan. Sehingga nanti ada koridornya. Ustadz Kaswadi pernah nyampaikan hadis ini dulu ya. Nanti yang paling ditanya itu kan di samping umur ya kan, kemana diinikan. Pertanyaan yang itu kan tentang harta 2, Pak. Yang lainnya satu pertanyaannya. Umur 1 pertanyaan, kemana digunakan, usia, ya kan? Nah, ketika ditanya harta itu 2, Pak. Dari mana memperolehnya? Oke, dari mana memperoleh sumbernya, income-nya, dan bagaimana itu dikeluarkan. Nah, ini kan yang harus kita jawab. Nah, inilah konsep harta. Tadi semua milik Allah. Milik Allah, titipan buat kita, ya kan, untuk mengelolanya. Tapi ada
di situ ada milik orang lain. Di situ ada milik orang lain yang harus kita akui dan itu kewajiban. Balik lagi kalau imannya kuat, ini selesai Pak. Makanya ada yang bayar sampai 300 juta, 200 juta, ya imannya benar. Ya paling tidak 2,5%-nya lah ya, nggak besar kok. Ya, beda dengan saudara kita yang miris misalnya di pertanian, zakat pertanian, misalnya nanti kita bicara harta dari pertanian, dari panen, ya kan? Kok mereka bayar 5% sih? Kok Allah syariatkan dan hadis syariatkan 5%? Itu yang pakai pembiayaan, yang pakai modal, yang pakai biaya. Yang tak ada hujan 10%, ya kan? Kok mereka Allah syariatkan dan hadis perintahkan, Rasul perintahkan 5-10%. Kok kita yang ini panen setiap seminggu dokter bedah, ya kan? Atau dokter hebat, nah kok kita 2,5%? Itu pun nggak mau gitu. Ya berarti Islam nggak adil, nggak seimbang dong. Padahal tadi kan harus seimbang. Gitu. Nah, ini kira-kira nanti akan kita bahas pada suatu waktu, karena nggak mungkin. Atau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Ya. 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 Tapi kalau kita melihat dari Rasulullah, bagaimana ekonomi berkembang di masjid itu? Oke. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan adalah bagaimana memindahkan Iya. pasar yang dikuasai Yahudi ke lingkungan masjid. Betul. Nah, karena kondisinya adalah kondisi iman. Nah, paling nggak ini sekarang sebagai tahap pertama ini, apa yang paling simpel bisa masjid lakukan Ya. untuk bisa mengenerate ekonomi Ya. rumah? Luar biasa ya, subhanallah. Ini juga implementasi ya, tataran implementasi. Konsep masjid itu luar biasa. Ustaz Kaswadi udah ikut pelatihannya ya. Konsep masjid berkaitan dengan ekonomi syariah itu luar biasa. Ya, salah satunya dari sumber dananya ya kayak tadi. Kalau sudah terkumpul, sadar imannya kuat, zakat, infak, sedekahnya terkumpul dengan baik, itu akan mudah untuk merencanakan program-program yang baik, program unggulan untuk jamaah dan sekitarnya. Basnas misalnya, Basnas punya program Tangerang Emas, ya kan? Semua base-nya masjid, Pak. Dulu saya punya pengalaman ketika di Bank Muamalat, itu namanya Kumtri. Konsepnya dari Al-Qur'an. Ya ayyuhal muzammil kum, suruh bangun. Ya kan? Suruh bangun. Komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid. Ini di awal-awal kita gagas ya, tapi jujur, Basnas mengadopsi itu dengan berbagai nama. Nah, salah satunya ada yang kalau di Tangerang itu namanya Tangerang Emas. Ini memposisikan masjid sebagai pusat. Nanti Pak Kaswadi misalnya kalau ada UMKM ya, UMKM yang benar-benar mustahik, yang berhak, contoh ya, yang berhak ini boleh bersinergi, mengajukan komunitas. Ya, justru komunitas yang diharapkan supaya nanti ada tanggung jawab renteng, ya kan? Satu misalnya nggak patuh, ya kan? Yang lain mengingatkan, ditanggung jawabi. Konsepnya seperti itu. Tujuannya apa? Dari dana zakat yang dihimpun ini bisa mensejahterakan mereka. Paling tidak kalau bicara roadmap dan rencana strategisnya 1 tahun ini sudah bisa, kalau bahasa perbankannya namanya bankable, sudah bisa memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari apakah itu nanti BPR Syariah atau nanti Bank Umum Syariah atau nanti modal Ventura, ya kan? Nah, ini yang nanti akan kita. Ini nggak selesai, Pak. Tugas berat. Apalagi udah bicara masjid. Kalau saya dengar kemarin saya dengan Dewan Masjid Pak Herianto berbuka bersama, ya kan, dengan teman-teman pelaksana, ada Pak Romi, ada orang Dewan Masjid. Kadang-kadang Ustaz, kita diceramai dulu di masjidnya. Dengan pengurus DKM-nya juga kadang-kadang masalah gitu. Gak semua masjid kadang welcome untuk buat programnya dari situ gitu. Padahal kadang-kadang begitu ya. Jadi nah mudah-mudahan nanti tetap ada pemilihannya. Jadi bicara masjid
harusnya ini sadar di sini memang pusat. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau bicara Rasulullah, kadang-kadang saya bertanya ke ustadz-ustadz itu ya, saya selalu memposisikan, kadang-kadang bertanya, apakah Rasul Muhammad SAW ketika melakukan itu, apakah dimensi kenabian atau dimensi basyariah, dimensi manusianya? Nah harus kita posisikan itu. Ketika beristri 9 misalnya, itu bukan dimensi basyariah, berarti dimensi dominannya dimensi kenabian. Kita nggak bisa begitu. Isra Mi'raj itu dimensi kenabian, nggak ada yang bisa. Tapi ketika bicara strategi perang, bicara strategi mengembangkan umat, ya kan, itu dimensi basyariah Nabi, dimensi kemanusiaan yang dominan. Dan itu harus kita contoh. Contohnya gimana? Rasul itu, jadi makanya saya kadang selalu kalau ada yang memperkecil Rasul ya, Rasul itu nggak punya wawasan ekonomi, wah saya siap untuk ini ya mendebat lah istilahnya, mau diskusi, oke ayo. Jelas kok Rasulullah dari kecil sudah ya global trader. Rasulullah sudah dibawa pamannya ke internasional loh kalau sekarang bahasanya. Kok dibilang Rasulullah itu hanya di masjid gitu, ya kan? Ini salah dan harus diluruskan gitu. Orang dari remaja dia sudah di training sama pamannya ya, Ali bin Abi Thalib, sudah dibawa kemana-mana, wawasannya luas. Walaupun ada Rasul bilang nggak ada yang nggak bisa menulis gitu ya. Tapi ummi di sini bukan berarti punya negatif ya. Bahasa sekarang bahasa on gitu ya, nggak tahu enggak. Oh saya habis-habisan, nggak begitu. Rasulullah itu punya wawasan luas. Saya misalnya contoh, kalau kita ke luar negeri Pak, pasti akan berbeda dengan teman-teman kita yang belum ke luar negeri. Yakin nggak? Wawasan kita pasti lebih. Ya, saya misalnya pertama kali yang Asia Tenggara lah ya, pasti udah dijalanin, istilahnya dijalanin bukan pasti. Tapi ada kan, ada pasti wawasan kita pasti ada. Ya begitu yang saya rasakan, Rasulullah pasti begitu gitu. Dia udah ke Syam, udah ke Syria, udah kemana, wawasannya pasti luas gitu. Nah di samping itu nanti bisa baca surah Luqman ya. Itu orang-orang Yahudi nanya, apaan sini Nabi ya? Bolak-balik masuk pasar gitu kan? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Jadi Rasulullah itu ini orang yang suka keliling pasar, ngecek pasar, ya kan? Untuk mencek harga-harga. Kalau sekarang bahasanya apa itu bahasa ekonomi? Rasulullah itu mengatur mekanisme demand and supply. Permintaan dan penawaran bahasa ekonominya. Kalau kita di pasar menguasai pasar, maka nggak heran Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya kan? Bahkan Abdurrahman bin Auf terkenal kan, hijrah ke Madinah, dia nggak minta apa-apa, disuruh kawinin semayang kaya, dia nggak kasih saya, istilahnya tunjukkan saya di mana pasar. Artinya ketika kita berhasil menguasai pasar, kita sudah tahu proses demand and supply, permintaan dan penawaran. Hebat nggak Rasul? Hebat. Sampai orang Yahudi, apa ini Rasul nih? Bolak-balik masuk pasar. Kenapa? Maksudnya ya Nabi, ya udah di masjid aja. Kan gitu seakan-akan bahasanya. Ngapain masuk pasar? Nah, beda Pak. Nah, dimensi itu yang kadang-kadang para mubalik kita ya, mohon maaf nih, mubalik kita kadang-kadang nggak nyampaikan itu Pak. Jadi seakan-akan itu banyak Rasulullah itu di figurnya figur istilahnya ya ibadah terus ya kan, enggak begitu. Sepanjang hidup Nabi muamalahnya juga Rasul itu orang kaya ya kan. Kalau enggak mungkin dia melamar Khadijah dengan puluhan ekor unta. Dari mana itu? Dari hasil dagangnya iya kan. Nah balik lagi ke masjid ya, harusnya ini dipahami bahwa masjid sebagai sentral. Pengalaman kita Rasul juga begitu. Madinah kota ini ya yang hidup ya kan. Kenapa? Ya karena lintas pasarnya bagus ya kan. Dan ini dijadikan Masjid Madinah itu menjadi sentral. Nah, cuma kadang-kadang gini, ada seakan doktrin ya, doktrin. Makanya ketika bicara nggak boleh nih ngomongin syariah, nggak boleh ekonomi di masjid. Yang mananya yang nggak boleh gitu?
Ya kan? Ngomongin harga di masjid nggak apaan? Nah ini kan kadang-kadang salah kaprah, ya kan? Yang dilarang itu ketika khotib naik mimbar, ada ceramah kajian, kita ngomongin tawar menawar, jualan, nah itu nggak boleh. Tapi ketika ngomongin syiar ekonomi, ngomongin di luar, bagaimana mengembangkan ekonomi umat, ini jangan sampai kita salah kaprah ya. Akhirnya masjid itu nggak bisa berkembang gitu. Sikit-sikit nggak boleh, ya, sikit-sikit nggak boleh gitu. Padahal ekonomi itu harus dibicarakan, gimana strateginya, ya kan? Nah, singkat ceritanya, ya kita berupaya, kita di level kecil Pak, di Masjid Baitul Izzah. Sudah banyak contoh kan, teman-teman studi banding ke Jogokarian. Kan masjid base ya. Tadi UMKM-nya, ya kalau saya baca juga dan ini lihat dari Jogokarian, itu hidup kan. Bahkan dikasih permodalan oleh masjidnya. Dan kebetulan tempatnya juga dikunjungi banyak orang. Nah kita masjidnya agak terpojok sedikit ya kan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan ini. Nah mana yang paling pas? Jadi karena kan studi banding itu juga kita harus lihat mana yang paling cocok yang bisa kita lakukan. Nggak semuanya mungkin. Kenapa berbeda? Berbeda situasi dan karakter misalnya. Nah ini juga harus menjadi pertimbangan. Intinya apalagi ketika zakat, infak, sedekah, wakafnya bagus Pak, ini akan ada sumber dana untuk menggelontorkan permodalan membantu ekonomi umat, terutama yang kita utamakan apa? Kalau dia dari dana zakat tentu dia asnaf zakat, ya kan? Ya ada paket miskin, ada apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghorimin. Ada nggak yang ghorimin terlilit utang di Arafah? Nah ini harus ini kan juga gitu ya, wal ghorimin wa fi sabilillah wa bani sabil. Jadi 8 asnaf ini yang menjadi fokus kalau itu nanti sumbernya dari dana zakat. Nah kan ada instrumen lain, nanti kita bicara, ini belum selesai. Makanya tadi konsep spending kita, konsep pengeluaran ketika itu terjadi harusnya ini besar, ya kan? Dengan potensi-potensi yang ada gitu. Nah di kita sudah coba melakukan, misalnya ada dulu Pak Haji Agus dan kita menggagas koperasi syariah. Nah belum terjadi badannya, tapi kita sudah punya unit usaha, ya unit usaha OKOC misalnya, minuman dulu, yang sederhana, minuman. Ini masih berjalan, sudah bisa menghidupi paling tidak 1-2 orang, ya kan? Ada mustahiknya kan bisa dapat keuntungan, sudah bisa menghidupi 1-2 orang, ya kan? Ada yang diberdayakan. Hidroponik dari zakat Pak, ya kan? Paling tidak ada kita berdayakan orang yang fisabilillah, ya kan? Berapa orang? Nah ini semua tetap kalau dia kan UPZ, unit pengelola zakat Masjid Baitul Izzah, walaupun legal entity-nya yayasan gitu. Nah inilah banyak lagi yang harus kita lakukan ya. Bisa juga nanti ketika permodalan tidak dari sumber dana sosial, berasal dari misalnya pemegang saham kayak Bang Zairan udah tabungannya banyak, tapi lagi mikirin dari mana yang kemana investasinya gitu. Nah kalau ini ada unit usaha ya, tapi sumbernya bukan dari dana sosial, nah ini bisa akan ke komersil. Misalnya bisa menjadi koperasi simpan pinjam, pembiayaan, bukan pinjamnya, koperasi pembiayaan syariah. Nah ini yang ke depan akan kita lihat lagi ya. Kalau di Baitul Izzah kecil-kecil kita sudah laksanakan, tapi untuk dampak yang lebih luas, nah itu perlu ya syiar seperti ini, syiar zakat, infak, sedekah aja nggak bosan-bosan. Kadang-kadang ya Allah ini masalah hidayah Pak. Balik lagi, kalau imannya kuat Pak, selesai, akan dibayar, benar ya? Akan dikeluarkan 330 kakak kita. Kalau imannya, makanya kita berhusnuzon, kemungkinan ya tidak di sini menunaikannya, kemungkinan di tempat lain. Tapi masa sih cuma 4% misalnya, baru 4% yang bayar zakat yang rutin gitu. Nah kan perlu tetap edukasi. Walaupun di bulan-bulan Ramadan gini
masih ada yang bayar zakat tahunan, gitu kan? Nah, kira-kira gitu. Nanti kita bicara tentang, nah, zakat, terkait dengan zakat sedikit nih ya. Kan ada yang, kalau yang kita harapkan, nah Ramadan ini kan kita menghimpun dana. Kalau gitu dananya terkumpul, ya ini akan kita rencanakan buatin program-program pemberdayaan sekitar masjid, Pak. Nah, kalau ada misalnya dana 100 juta, kan akan mudah kita membuat programnya. Apa? Ya kan? Nah, tapi kan ini belum sampai begitu gitu. Belum sampai begitu. Kita rata-rata 50 sampai 60 juta Pak Ramadan. Nah, kalau ada yang rutin itu sudah ada yang ibaratnya itu captive, yang sudah pasti, Pak. Artinya lebih enak kan? Masuk misalnya 20 juta setiap bulan. Nah, itu lebih enak, Pak. Bisa buatin program yang lebih besar lagi gitu. Cuma karena ini tidak mengikat, artinya kalau di bank itu kan ada standing instruction. Ya kan? Itu auto debit kan? Itu udah pasti berarti setiap bulan masuk kan? Kalau di sini kan belum, ya ada yang memang rutin gitu. Nah, aplikasi ABC kita nanti memungkinkan untuk bisa buat itu, sehingga nanti yang mau dipotong zakat 2,5% bisa langsung dipotong misalnya. Nah, itu nanti ke depan juga kita lakukan supaya bisa buat perencanaan program yang lebih unggul gitu, yang lebih baik gitu. Ya kita belum ini bilang ya hidroponik, kebun hidroponik kita belum bagus juga gitu kan. Tapi kita menuju, Pak. Jadi konsep pemberdayaan itu, mohon maaf ini terakhir karena memang terkait dengan Ramadan. Ya, di ujung-ujung Ramadan ini kita masih berharap ini masih zakat malnya masih masuk ya. Zakat mal masih masuk. Karena kalau cuma, saya selalu bilang, kalau cuma untuk zakat fitrah, ya cuma zakat fitrah, Pak. Kita kasih gitu. Tapi pertanyaannya merubah dia enggak gitu? Merubah orang mustahiknya enggak kalau zakat fitrah? Enggak, Pak. Jadi slogan lembaga amil zakat itu ataupun masjid-masjid merubah mustahik menjadi muzaki enggak akan bisa tercapai. Kalau mindsetnya hanya untuk konsumtif zakat fitrah, enggak bisa, Pak. Nah, kita coba berupaya misalnya 50-50. Ya, kalaupun nanti kurang zakat fitrahnya kita ambil dari zakat mal misalnya. Tapi nggak semua zakat mal harus kita kasih ke situ. Nggak ada programnya nanti. Nah, ini kan programnya harus direncanakan. Buat program itu merubah orang, Pak. Subhanallah. Terus terang Pak, merubah orang 1-2 orang itu akan lebih baik. Walaupun susah ya. Kadang perlu 6 bulan, perlu setahun. Tapi itu akan lebih baik, Pak. 1-2 orang kita berdayakan sampai punya pekerjaan. Ya, punya pekerjaan mandiri, apalagi nanti bisa berzakat, itu akan lebih baik daripada kita mendistribusikan 100 orang. Sama ya Pak persepsinya ya? Sama ya? Karena kalau kita distribusikan pahala Pak, iya, tapi nggak banyak merubah. Tahun depan itu lagi, Ustadz Budi ngasih datanya sama aja sama tahun lalu, mesti dia juga gitu. Ya kan? Nggak merubah. Nah makanya di Basnas pun saya sekarang lagi coba, saya nggak mau kalau untuk pendistribusian lebih banyak gitu. Saya harus seimbang. Paling tidak supaya program merubah orang itu bisa kita pertanggungjawabkan, ya kan? Berapa yang sudah kita rubah tadi? Pertanyaan yang paling berat itu Pak. Berapa yang sudah kita rubah dari dana zakat? Itu kan harus kita jawab. Nah itu yang berat, ya berat nanti di pengurus pengurus UPZ, juga di Basnas. Ya alhamdulillah saya sudah masuk di dalam, tapi kan masih mengidentifikasi ya. Saya sampaikan dengan Dewan Masjid Pak Kaswadi, saya bilang ini yang sudah berhasil mana aja. Ya ada otoritas kan. Jadi saya punya otoritas, saya bilang mana ini yang sudah, menurut kalian yang sudah berhasil mana? Saya mau lihat indikator-indikator ini sudah diberdayakan berapa orang. Gitu. Akhirnya ketika ditanya oleh muzaki, pelaporan, ya kan, stakeholdersnya, kita sudah memberdayakan 50 orang. Udah bagus. Ya kan? 50 orang. Syukur-syukur satu komunitas 10 orang misalnya. Komunitasnya bagus. Ada 10 komunitas sudah bisa mandiri, punya penghasilan. Berarti 10 kali 10, 100 orang sudah diberdayakan. Nah, ini yang kedepannya kita harus punya mindset yang sama.
ya kan? Ini kalau kita cuma bilang zakat fitrah aja, ya kan? Apalagi sekarang, mohon maaf, bersyukur ya. Tapi kadang-kadang, ya mohon maaf ini ada yang dagang juga nanti. Ya kita ini kan banyak yang dagang beras ya kan. Kadang-kadang mengkuat hadis pula itu kadang-kadang. Ya lebih baik, lebih afdol beras. Akhirnya pada beras semua kan, ya kan? Tidak salah, saya nggak menyalahkan. Tapi kita sekarang kenyataannya nerima beras paling banyak gitu, ya kan? Jadi kita harus ya distribusi harus ngambil dari zakat mal juga. Nggak mungkin Pak kita kasih beras saja. Kita rasakanlah kita, ya kan? Dikasih beras kita, seandainya kita mustahik dikasih beras saja, nggak ada uangnya, hampa kan Pak? Nggak bisa beli daging, mau makan enak cerita makannya apa? Nah itu yang saya berulang kali saya ini kan ya, nggak bosan-bosannya. Ya paling tidak adalah sekilo daging, ya kan? Ya 150.000, ya paling itu yang kita pikirkan gitu. Ya kenyataannya banyak beras, ya tentu nanti kita ambil. Tergerus lagi zakat malnya Pak. Akhirnya zakat malnya kurang, ya terbatas juga untuk program-program pemberdayaan. Padahal kita ingin buat lagi hidroponik duplikasi di mana, rooftop kita masih kosong, ya kan? Apalagi lahan yang budidaya lele tahap 2 misalnya, pakai terpal yang lebih luas, kita masih mikirin terus kan. Nah, tapi kalau uangnya nggak ada gimana? Kalau zakat malnya nggak ada dari mana? Nah itu makanya di lembaga amil zakat itu memang momentum Ramadan ini ya bulan banyak berzakat, berinfak, bersedekah gitu. Udah ya, saya pikir itu dulu. Bang Seril mana? Silakan. Waduh, ini kalau nggak puasa udah minum ini ya. Subhanallah. Masyarakat di Arafah ini. Ya. Tokoh anak-anak muda ini kan udah banyak pada kerja. Iya. Anak-anak muda ini udah banyak kerja, hampir 50%-nya. Iya. Penghasilan kalian itu dikenakan pajak kalau negara. Iya, betul. Itu yang kawan dikatakan zakat. Iya. Dan 2,5%. Iya. Nah, saya sampaikan juga karena saya setuju. Alhamdulillah. Nanti yang kita sebagai laporan juga harus menyampaikan. Benar. Setuju. Kalau harus membayar Zakat, iya. ya. Betul. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Iya. Pada anak-anak kita Iya. yang baru-baru kerja itu. Betul. Iya, baik. Jadi Cukup? kita arahkan bukan Iya. tadi yang pakai baik ijazah ABC. Betul. Karena kan harus disambungkan semua. Iya. Ya, subhanallah. Jadi makasih Pak Bang Jaril ya. Jadi kalau kita lihat data nih sekarang yang masuk tuh, ada nggak anak muda yang berzakat? Ada Pak. Ada yang berzakat anak muda. Saya subhanallah, mudah-mudahan ya Allah dengarkan ya. Dari mulai muda, mulai bekerja, walaupun kecil ya starting lah kita katakan itu kadang-kadang 6 juta 7 juta kan yang kalau yang starting ini kerja ya kan, tapi udah bayar zakat Pak, rutin gitu, Masya Allah ya. Nah ini mudah-mudahan tadi akan kita inikan lagi ya, paling tidak ada 2 orang lah ya, ada 2 orang yang satu kadang-kadang, yang satu ini ya, yang satu udah rutin gitu. Mudah-mudahan ke depan ya bagian dari sosialisasi kita boleh nanti mengumpulkan anak-anak muda yang sudah bekerja gitu ya. Mudah-mudahan mereka mau ya menyadarkan mereka untuk zakat. Nah, kira-kira gitu ya. Banyak PR-nya Pak untuk dalam zakat. Kalau saya pribadi ya sudah kemarin tuh ketika disumpah itu sebenarnya agak berat ya. Jadi karena pertanyaannya ini yang kalau di saya pribadi itu berapa orang nanti yang berubah gitu kan. Berapa orang nanti bisa saya rubah untuk menjadi muzaki atau menjadi mandiri? Itu pertanyaannya yang menggelayut di pikiran saya. Nah tanggung jawabnya itu yang berat gitu. Nah itu ya. Tapi mudah-mudahan di UPZ kita juga persepsinya sama ya. Program-program sudah bagus ya kita teruskan. Bahkan saya berniat misalnya itu bisa dibawa ke level kota ya. Kafalatul yatim kita sudah bagus. Ya kan? Tapi untuk yang pemberdayaannya, pendayagunaan kalau bahasa zakatnya, bahasa pendayagunaan. Nah, ini yang menjadi PR nih. Ustadz Kaswadi kan selalu bilang UMKM ada. Tapi ini kadang-kadang baru spontanitas kan.
Ya, spontanitas misalnya Sabtu Minggu, ya kan? Belum sampai pada tahap menerima ya zakat permodalan dari dana zakat, belum sampai ke sana. Jadi masih penyedia Jumat berkah, ya kan? Sudah difasilitasi gitu. Nah, cuma kalau di zakatnya tentu nanti kita diskusi kan, ini masuk asnaf apa enggak gitu. Ini pertanggungjawaban syariahnya. Jadi kalau di bahasa situ ada 3 supaya ini aman syar'i, ya kan? Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI, ya kan? Jadi syar'inya oke, sesuai, termasuk tadi mendistribusikan, mendayagunakannya, siapa asnafnya. Nah, kita ini pengurus saja kadang ya berargumen ya, wah ini, saya nggak setuju nih. Misalnya ketika contoh aja, ketika ada yang masih punya mobil, ya kan, masih punya mobil, punya rumah, ya tentu harus disurvei dong, benar nggak sih? Tentu harus diklarifikasi, rumahnya sudah milik sendiri apa enggak, ya kan? Kan gaya hidup sekarang banyak pak, ya kan? Terus mobil sendiri apa enggak? Ya ternyata kan, misalnya itu semua, mohon maaf nih, nah, ternyata misalnya itu kredit semua, terus posisinya apa dong? Ya kan? Dan dalam keadaan susah misalnya, berarti kan gorimin kan, gitu. Cuma kan nggak serta merta dia gorimin dikasih kan pak. Nah, bisa nggak dia jual mobilnya supaya nggak jadi mustahik dia? Itu dulu dakwahnya kan. Itu yang saya lakukan. Ya makanya saya kalau di komite dengan Haji Agus juga dengan yang baru-baru pengurus ini, saya bilang, saya nggak setuju ini. Verifikasi dengan Ustadz Budi saya nggak setuju. Ya masih punya mobil misalnya, ya harus duluan bagaimana menyelamatkan izahnya dulu kan, benar gak sih? Menyelamatkan izah jangan sampai jadi mustahik gitu kan. Ya berarti kan dia harus masih ada mobil yang bisa dijual. Kalau saya begitu, ya kan, supaya dia nggak jadi mustahik sementara dulu gitu kan, gitu ya. Walaupun pada akhirnya yang susah lagi, sulit lagi, ya baru kita ini kan gitu. Nah kalau dia mau bisa permodalan yang lain, bisa kita carikan. Dari tadi Bang Zairil yang investasi, ya ayo dikumpulin dana investasi, itu beda dari dana di luar dari dana zakat, infak sedekah gitu, atau paling tidak infak gitu, lebih aman, lebih fleksibel kan. Kalau infak kan nggak ada, sangat membedakannya nggak ada asnafnya pak, nggak terikat, ya asnafnya kan nggak sampai seperti yang zakat, terus ya apa namanya, tidak pakai nisabnya apa enggak tertentu. Jadi waktu tertentu, nisab persyaratan tertentunya kan ada di zakat gitu. Nah, ini yang terus kita coba lakukan, termasuk tadi yang makasih dimasukannya ya anak-anak muda menjadi PR kita juga. Nanti kita data, Ustadz Budi boleh bantu nanti berapa sih yang sudah bekerja di Arafah misalnya, ya kan? Nanti bisa diundang, ya kan? Bisa dibuat pertemuan dalam rangka edukasi. Yang istilahnya ngopi bareng, jangan langsung ini zakat gitu. Ya istilahnya ngopi bareng atau ngobrol bareng, tapi nanti misinya menyampaikan itu gitu. Karena sudah ada modelnya. Sudah ada modelnya, ya. Barangkali itu cukup. Karena saya udah haus, Pak. Ini puasa. Kalau enggak mau 1 jam 2 jam, karena biasa pengalaman training dulu pernah 1 harian, Pak. Ya 1 harian ya. Jadi ini tuh makanya baca lagi ya. Kalau dari kajian katanya kan harus baca lagi nih. Makanya mudah-mudahan nanti pada sesi-sesi berikutnya konsep artanya belum tuntas ya. Konsep artanya belum tuntas. Tapi secara prolognya tadi sudah jelas. Nah, mudah. Kenapa spending belum terjawab tadi ya? Kenapa sih spending banyak banget ya? Ada wajib, ada ini semua banyak, instrumennya banyak banget. Nah, itu harus kita jawab nanti pada sesi berikutnya ya. Konsep Al-Quran seperti apa sih bilangnya gitu ya, sehingga nanti ya kejawab, kita ridho gitu. Kadang-kadang melaksanakan hukum yang 5 tadi ketika kita sudah tidak cukup iman Pak, kadang-kadang harus dengan ilmu kan. Kalau sudah dengan ilmunya, imannya bagus, implementasi jadi gitu, ya kan. Tapi kalau ilmunya dapat tapi imannya kadang-kadang masih labil, ya tadi belum melaksanakannya gitu. Implementasinya pasti ya belum semuanya gitu. Jadi kadang-kadang iman itu dengan ilmu, ya ini udah sampai ini ilmunya gitu, udah sampai ini syiarnya. Berarti mudah-mudahan kalau yang kita kedepankan iman, tentu akan mau kita
mengimplementasikannya. Mau kita melaksanakan, terutama berhati-hati dengan koridor yang 5 tadi, itu yang namanya sistem kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menuju hayatan thayyibah, dan itu step untuk sampai kepada falah, kehidupan yang falah fid dunya wal akhirah. Wal afa minkum, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi untuk bisa lebih mengamalkannya, dan kita semua sampai ketemu di episode yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah